Jadi saya tidak bisa hadir di perkuliahan, tapi minggu lalu sudah didampingi sama Bu Pavia ya kalian ya. Iya Bu. Iya Bu, betul. Oke, tadi saya sudah buat assignment ya untuk anotasi dan juga draft paper yang kedua. Jadi kalau kalian sudah buat anotasinya silakan di-upload di situ. Draft papernya juga di-upload di situ. Jadi bisa dilihat nanti progresnya. Terus berarti besok sudah bisa presentasi ya? Gimana nih? Laili ini pertemuan keberapa? 12, Bu. 12. Berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Jadi, sorry, kita cuma 16 ya. 13, 14, 15, 16. Oke, kita punya 4 minggu untuk presentasi. Jadi, besok Kamis ya, kita udah mulai presentasi berarti kan? Besok Kamis ke-13, 14, 15, 16. Ada 4 minggu untuk presentasi. 1 minggunya 3 ya mungkin ya. Berapa mahasiswanya? 11 ya? 10? 11, Bu. 11. Kalau sama Bu Nurma jadi 12. Nurma kan nggak ada. 11 bagi 4, 2. 3. 3, 2. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin besok 3 orang maju, nih setiap minggu 3 orang dan ada 1 minggu yang 2 orang. Gitu. Jadi tolong disampaikan ke yang lain, besok sudah bisa 3 orang presentasi. Ya. Urutannya gimana? Sudah ditentukan belum Laili atau Acak atau gimana? Saya serahkan ke kalian aja. Belum ditentukan Bu, tapi ini yang pada keberatan Bu kalau misalkan mulai dari hari Kamis ini. Kenapa keberatan? Teman-teman boleh diungkapkan. Masih mencari sumber-sumber yang lainnya Bu. Jadinya kalau dari saya sendiri saya belum siap untuk menyusun artikelnya karena masih tahap proses anotasi literaturnya. Terus juga saya sekalian mau nanya, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi kan kemarin tuh saya niatnya mau ngambil judul tentang model pembelajaran Assure, ASSURE. Tapi ternyata pas saya cari di jurnal internasionalnya gak ada yang ngebahas itu Bu. Saya nggak tahu, mungkin kata kunci saya salah atau emang udah nggak banyak diteliti, jadinya di Science Direct ataupun di satu lagi tuh, pokoknya yang saya cari tuh yang jurnal internasional yang berkaitan itu nggak ada. Akhirnya kan saya ganti sama model pembelajaran ADDIE kayak gitu. Nah, itu juga ternyata nggak begitu banyak. Kalau dari jurnal internasionalnya sendiri nggak begitu banyak yang ngebahas, tapi ada, tapi beberapa. Terus juga nggak spesifik banget, maksudnya ke matematikanya. Jadi dia lebih ke ada yang tentang model itu dicampur dengan inian keperpustakaan atau tentang menghubungkan dengan matematikanya. Tapi kalau misalnya di jurnal Indonesianya sendiri itu ada lumayan banyak yang menggunakan itu. Nah, saya jadi bingung nih Bu, boleh ngambil berapa banyak ya Bu kalau bisa dari jurnal
Indonesianya sendiri? Kan memang tujuannya adalah jurnal internasional gitu loh. Mata kuliah ini kan perkembangan problematika pendidikan matematika ya. Jadi tujuannya supaya kamu aware, kamu terinform akan tren di pendidikan matematika. Jadi kamu tahu ada problematika apa, ada perkembangannya apa gitu. Ya secara global gitu. Secara global ya hanya bisa didapatkan dari jurnal internasional gitu. Berarti kalau kamu mau topik-topik yang tadi dan kurang dibahas di jurnal internasional, berarti topik itu nggak update gitu. Ya, kamu mau model pembelajaran itu berarti model pembelajaran itu tidak menjadi tren kalau kamu nggak menemukan simpelnya seperti itu gitu. Topik itu tidak tren gitu. Terus apakah itu artinya topiknya tidak bagus ya? Enggak juga gitu. Cuman kemudian menjadi pertanyaan kenapa topik itu tidak banyak dibahas orang, tidak banyak diminati orang. Ya kan kemudian itu kan mengindikasikan mungkin hal tersebut sudah out of date, apakah seperti itu ataukah tidak menarik untuk diteliti orang atau gimana gitu, atau banyak hal-hal lain yang lebih menarik, yang lebih aktual untuk diteliti orang-orang gitu. Jadi kalau nggak ada berarti memang tidak tren topik itu gitu. Saran saya sih carilah topik-topik yang memang tren. Jadi Anda benar-benar terupdate dengan perkembangan yang sekarang gitu. Orang-orang sedang trennya meneliti apa sih gitu. Orang-orang sedang tertariknya meneliti apa sih gitu. Ya, saran saya sih gitu. Bisa aja contohnya gini loh. Untuk mencari topik yang aktual gitu, yang tren. Misalkan kamu ke Science Direct gitu ya. Coba buka satu jurnal. Jangan papernya ya, jurnal ya. Kamu ke halaman jurnal ya. Misalkan Journal of Mathematics Education gitu. Atau Journal of Mathematical Thinking gitu. Kamu ke jurnalnya, terus kamu lihat tuh dari archive-nya, topik-topik apa sih yang menarik bagi dia gitu loh. Kamu bisa berangkat dari situ. Berarti kalau gitu saya lebih baik ganti judul lagi aja ya, Bu. Atau sebenarnya yang model ADIE ini ada, tapi pas saya cari sumbernya juga kebanyakan tuh 2014, 2015 kayak gitu. Ada tapi nggak begitu banyak, dan ya itu tadi sumbernya kebanyakan tuh bukan yang 2015 ke atas, tapi 2014, 2015 kayak gitu. Yang 2018 atau 2019-nya itu kayaknya nggak ada deh yang saya cari. Kayak gitu. Setahu saya ADI itu bukan untuk pembelajaran ya, tapi untuk pengembangan produk gitu. Jadi coba baca lagi. Nih ya, misalkan ini, yang saya maksud jurnalnya adalah Mathematical Thinking and Learning. Ini jurnalnya gitu. Jadi jurnal ini menerbitkan banyak artikel. Nah, misalkan kamu bisa coba lihat-lihat sebenarnya judul-judul artikel ini tentang apa sih gitu. Nah, di situ kamu bisa mulai membaca tuh trennya tuh sekarang apa. Ini volume terbaru ya, nomor 23 2021. Oh, ini tentang differentiating mathematics instruction. Ini tentang algebraic formula. Ini tentang tipologi, to evaluate macam-macam. Ini tentang aljabar and computational thinking. Gitu loh. Ya. Nah, itu terus ternyata mulai kelihatan kan. Oh, topik-topik itu tentang apa? Kamu cari sekarang yang volume sebelumnya.
Ini special issues ya. Kalau special issues biasanya satu volume ini satu tema. Spontaneous mathematical focusing tendency in mathematical development. Nah, apa tuh spontaneous mathematical focusing tendency in mathematical development? Tentang apa nih? Gitu. Jadi memang apa ya? Jadi memang bisa beragam gitu loh. Tergantung jurnal yang kamu mau. Ini contoh aja ya. Ini Mathematical Thinking and Learning. Jurnal Mathematical Thinking and Learning ini lebih kepada proses bermatematika dari siswa-siswa ya. Biasanya yang diterbitkan di jurnal ini adalah gimana sih anak-anak itu memahami matematika gitu. Jadi mathematical thinking and learning-nya, berpikir matematik dan belajar matematiknya gitu. Jadi bukan pendekatan pembelajarannya. Jadi kalau kamu mau cari pendekatan pembelajarannya mungkin bukan di jurnal ini. Kalau kamu mau tahu orang-orang mengajarkan matematik itu seperti apa sih gitu. Mungkin bukan jurnal ini tujuan kamu gitu. Kamu cari jurnal yang lain. Misalkan kalau kita ke Science Direct, nggak mungkin yang junior udah jadi captain ya, nggak mungkin. Itu paling dia kalau ini mah nggak mungkin ya. Terus Herianto SMA 4 kelas 2 Jakarta. mathematics teaching gitu ya. Misalkan kita mau cari tentang teaching, pengajarannya. Ada nggak? yang negeri aja, terus kan yang negeri perwakilan satu. Ini beberapa jurnal yang muncul ya, Teaching and Teacher Education, Journal of Mathematics Behavior, Learning and Instruction, Studies in Educational Evaluation. Ini luring kan ya Bu Duli, Mimi kan bisa yang di SMA Tegal, setelah minta dulu. Oh iya tuh. Nah, kata dia yuk. Ya, ini jurnal-jurnal yang bisa kalian coba lihat. Misalkan ini nih, Journal of Mathematical Behavior. Saya lihat kepala sekolah di Cakung. Isinya tentang apa sih kebanyakan gitu ya. Coba aja baca judulnya, baca abstraknya, nggak usah baca seluruh papernya juga gitu. Cukup bisa kamu kamu tebak gitu ya dari judulnya. Oh, dia muncul nih kata baru nih, meta level learning, apa nih gitu kan? Saya juga belum tahu nih meta level learning gitu. Ya. Misalkan saya tahu ada metakognitif nih, ada istilah baru nih, meta level learning. Wah, gitu kan? Kalau kamu tertarik bisa klik dan baca. Sorry sebentar, saya sorry sambil ngajar, kenapa? Bang Yudi. Oke, siap. Yudi aja. Oke. Ya. Insya Allah. Meneliti wirausaha siapa Gus? Itu stakeholder ya? Berarti ownernya ya, direkturnya ya? Ya Ari. Gitu ya. Jadi itu salah satu cara gitu loh. Jadi memang kamu harus banyak baca, harus banyak lihat apa sih yang lagi jadi tren gitu. Ya. Nggak yang kamu baca tuh yang internasional ya, jangan lihat dari skripsi atau tesis di UNJ aja gitu, nanti wawasanmu nggak tambah luas ya.
Coba cari di jurnal-jurnal ini tadi gitu. Kalau tadi kita balik lagi ke hasil search kita yang awal, kan bukan hanya itu tadi jurnal mathematical behavior ya, sekarang teaching and teacher education. Kalau ini about teaching ya, teaching and teacher education, jadi lebih kepada guru ya, pembelajaran guru gitu. Dan dia tidak spesifik di matematika. Tapi kalau kamu mau cari yang ada matematiknya, ya udah kamu search aja matematik misalkan. Nah, nanti kan akan muncul. Angkatannya Vale. Cuman saya nanti katanya ini kan karena pandemi makanya jadi angkatannya Vale. Iya, angkatan Vale. Vale juga jadi apa? Kayak guru di Polernya kalau dia. Nah, tapi kan ini karena tadi teaching and teacher education, jadi dia fokusnya ke teacher ya. Fokusnya ke teacher, dan di sini memang ada konten-konten jurnal-jurnal tentang matematiknya juga, tetapi fokusnya ke teacher education gitu. Apakah ini yang kamu cari gitu? Ya di Kolens tapi hampir mirip kayak ruang guru gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kamu memang harus banyak baca, itu nggak bisa ditawar gitu. Saya nyarinya dari Google apa namanya? Google Scholar sih Bu. Jadi kan kebanyakan munculnya yang Indonesianya ya daripada yang Topik pertamamu apa? Topik STEM. pertamamu apa? STEM. Oke, Iya. kalau gitu kamu bisa bergerak dari STEM. Kamu cari tentang STEM. Nah, kemudian dari situ kan kamu bisa dapat informasi tuh. Bagaimana sih ngajarin STEM? Gitu, ya. Kalau saya banyak baca tentang STEM itu biasanya dia pendekatannya bukan pakai apa tadi Asur dan itu. Iya, beda. Beda. Kalau kamu baca-baca tentang STEM ada yang pakai desain design thinking, apalagi tuh yang seperti itu, project based learning, yang kayak gitu. Nah, mungkin kamu bergerak dari situ gitu loh, jadi nyambung. Jadi kamu nggak sembarang mau Asur, nggak sembarang mau yang lain gitu, tapi itu nyambung dari STEM kamu. Dari semua yang kamu baca tentang STEM, kamu cari tuh gimana sih mereka mengajarkan STEM, pakai pendekatan apa. Nanti kan muncul tuh beberapa. Nah, menurut kamu dari beberapa itu mana sih yang paling bagus? Mana sih yang kira-kira bisa diimplementasikan di Indonesia, di kelas kamu nanti, misalkan gitu kan. Nah, kamu pilih satu dan kamu fokus ke situ. Lalu carilah tentang itu. Gitu. Oh, berarti kata kuncinya bisa aja nyarinya tentang STEM ya, Bu. Nanti kan STEM juga banyak tuh munculnya lagi. Ya, sebaiknya kayak gitu. Jadi nyambung. Jadi nanti kamu bisa bangun argumen. Ketika kamu merangkai tesismu itu bukan dua hal yang terpisah. Tapi kamu bisa merangkai argumennya karena kamu berangkatnya dari STEM. Kan kamu udah dari STEM itu kamu udah baca tuh pengertian STEM gimana gitu kan. Bagaimana perkembangan penelitian-penelitian tentang STEM. Nah, kan banyak tuh. Nah, sekarang kamu fokus di satu cabang. Cabangnya itu adalah bagaimana mengajarkan STEM. Pakai pendekatan pembelajaran apa. Nah, kamu fokuslah di situ. Ya, jadi nanti kamu pilih satu model atau pendekatan pembelajaran yang memang sudah banyak diteliti orang digunakan untuk STEM. Oke, baik Bu. Ya, gitu ya. Ya, berarti nanti saya akan cari lagi yang kemarin saya ganti lagi. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu, izin menanya. Saya juga sama, bukan kemarin pas yang pertama saya ambilnya
RME Bu, Realistic Mathematics Education. Kemudian untuk yang kedua ini saya ambil pendekatan kontekstual karena kan di RME itu ada secara kontekstual gitu. Itu nyambung nggak Ibu kalau seperti itu? RME itu Realistic Mathematics Education, yaitu sudah sebuah teori pembelajaran matematika. Jadi RME itu sendiri adalah udah pendekatan pembelajaran. Iya. Jadi di RME itu ada konteks, iya gitu. Tapi bukan cuman konteks, di RME itu ada model, ada lain-lain gitu. Ya. Justru RME itu lebih detail menurut saya ketimbang kontekstual gitu loh. Jadi kalau kamu mau menggabungkan paper pertamamu dan paper keduamu, ya pilih topik-topik yang memang saling terkait. Jadi nanti ini bisa kamu rangkaikan kembali nanti ketika kamu mau menulis tesis. Kalau sekarang topik 1 dan topik 2 nggak ada hubungannya, nanti kamu nulis tesis ya ngulang lagi kan, gitu loh. Makanya selalu saya tekankan kamu tuh berstrategi dari sekarang supaya bisa lulus on time. Jadi cicillah pekerjaan-pekerjaan tesismu dari mata kuliah yang kamu ambil sekarang. Kalau ada mata kuliah ngasih tugas bikin paper, ya bikinlah paper-paper tentang topik tesis gitu. Jadi kamu sekarang udah ngumpulin paper-paper, referensi-referensi gitu kan. Nanti ketika kamu nulis tesis, kamu nggak mulai lagi dari nol gitu. Nah, kalau kamu satu udah ngerjain RME, topik yang kedua apa kira-kira yang nyambung? Gitu loh. Ya. RME itu kan luas sekali. Kalau kamu udah ngomongin RME-nya sendiri, mungkin yang kedua topik matematikanya. Gimana nih mau ngajarin aljabar pakai RME? Gitu. Atau kamu mau mengembangkan algebraic thinking-nya, berpikir aljabarnya dengan RME. RME-nya udah di paper yang pertama, paper yang kedua, yang kamu bahas misalkan algebraic thinking atau apa gitu loh, ya. Jadi nanti kamu bisa gabungkan kedua hal itu, ya. Iya Bu. Ya Bu, izin tanya lagi Bu, kan dari hasil yang artikel pertama kan ada hasilnya bahwa kalau pendekatan RME itu bisa meningkatkan beberapa kemampuan matematika ya Bu. Nah kalau saya misalnya yang di artikel kedua ini saya ambil pemecahan masalah dengan menggunakan RME, berarti bisa ya Bu ya? Ya bisa. Tapi kalau nomor satunya kan kamu udah RME, berarti sekarang kamu fokus di pemecahan masalahnya. Gitu. Kalau buat ngefokusinnya berarti pemecahan masalah dalam matematika gitu, apa boleh Bu hanya seperti itu, pemecahan masalah dalam matematika? Atau pemecahan masalah menggunakan RME atau gimana nih Bu? Mohon maaf. Dua-duanya buat bisa. Ngefokusin. Dua-duanya boleh kamu lakukan. Kamu mau pilih yang mana terserah ya. Kalau misalkan pemecahan masalah dalam matematika, ya mungkin nanti kamu akan cari paper-paper yang tentang pemecahan masalah, kemudian apa sih pemecahan masalah itu ya, pengertiannya, terus kemudian bagaimana mengembangkan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Mungkin nanti di dalamnya kamu ketemu berbagai macam strategi pembelajaran, salah satunya RME misalkan. Tapi kalau kamu mau ambil opsi yang kedua, bagaimana pemecahan masalah dengan RME, berarti kamu udah lebih detail, udah lebih fokus gitu. Berarti nanti yang kamu cari adalah paper-paper yang memang sudah melakukan penelitian untuk mengembangkan pemecahan masalah dengan RME. Apa saja sih yang dibahas oleh paper-paper itu gitu. Misalkan nanti kamu bisa lebih fokus lagi tuh konteks-konteks yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan problem solving tuh harus yang seperti apa sih? Model matematikanya harus seperti apa sih? Misalkan kayak gitu, udah lebih menjurus lagi yang apa-apa gitu. Ya, terserah kamu, bisa. Iya Bu, makasih banyak Ibu. Saya dapat masukan, jadi lebih paham buat nyari topik-topik. Ya. Lebih rinci, lebih fokus. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama.
Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ibu, saya mau nanya, Mm-mm. bukan saya topik satunya literasi matematika. Kemudian kemarin dari topik satu itu, dari 15 artikel yang saya baca, sebagian besar itu baik di Indonesia dan di luar Indonesia itu kan mereka ngaitinnya literasi matematika dengan RME, tapi di jenjang SD sebagian besar, Bu. Nah, kalau misalkan saya tuh baru kepikirannya RME untuk meningkatkan literasi matematika siswa, tapi di SMA gitu, Bu. Itu kira-kira termasuk dapat gap gitu nggak sih, Bu? Atau gimana ya, Bu? Bisa nggak ya kalau kayak gitu? Bisa. Sekarang kamu cari-cari lagi. Saya yakin udah ada yang lakuin itu di SMA, ya. Cuman mungkin gini loh, RME itu kan karena realistik ya. Jadi memang banyak yang merasa sulit untuk penerapan RME di jenjang yang lebih tinggi ya, di jenjang SMA, karena SMA materinya sudah sangat abstrak gitu. Realistiknya di mana? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebetulnya bisa gitu, tetap pakai RME, cuman memang tidak semudah menerapkan RME di SD atau SMP. Nah, saya rasa itu yang menyebabkan kenapa tidak banyak penelitian-penelitian RME di SMA. Jadi kalau kamu mau pakai RME di SMA itu masih sangat terbuka luas ya. Nah, ya mungkin bisa saja kamu cari literasi matematikanya dulu, literasi matematika yang di SMA. Ya. Jadi lihat itu sebagai satu dulu sendiri, nggak usah diiriskan dengan RME. Literasinya dulu, literasi di SMA, cari aja dulu itu. Ya. Nanti mungkin kamu ketemu tuh ada yang pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C, dan mungkin ada yang pakai cara RME gitu loh. Ya. Gitu. Mungkin dari cara A, B, C, D itu kamu coba cermati. Misalkan apa sih kesamaannya gitu. Mungkin di antara cara A, B, C, D itu sama-sama mengedepankan realita, misalkan gitu. Masalah-masalah dalam keseharian, misalkan gitu. Misalkan ya, saya nggak tahu, saya kan belum baca. Ini saya ambil contoh aja. Misalkan gitu, mengedepankan masalah-masalah dalam keseharian. Ini kan senada dengan RME sebetulnya. Ini yang disebut realistik dalam RME gitu. Jadi mungkin walaupun mereka tidak mengatakan mereka melakukannya dengan RME, tapi ada karakteristik RME yang beririsan gitu, yang sudah diterapkan di situ gitu. Kan kamu kemudian bisa berargumen ya bahwa penelitian-penelitian yang mencoba mengembangkan literasi di SMA menggunakan pendekatan walaupun bukan RME tetapi nyawa realistiknya ada di situ gitu. Nah, mereka tidak menggunakan RME, berarti kan tidak ada karakteristik yang lain gitu ya mungkin. Kalau RME kan modelnya harus kuat gitu kan, harus mengembangkan model. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan yang lain tidak sampai sedalam itu gitu. Nah, kamu bisa saja mengangkat itu sebagai gap kamu. Gitu. Jadi kamu tunjukkan bahwa selama ini baru sampai kepada pembahasan terhadap realita gitu, tetapi bagaimana menuangkannya itu dalam matematika belum banyak dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara RME menyarankan harus dari konteks maju ke model dan seterusnya. Oleh karenanya kamu ingin melanjutkan itu, kamu ingin nanti membahas itu dengan RME, itu bisa jadi gap kamu gitu. Ya. Berarti untuk yang
topik 2-nya ini saya harus lebih baca dulu yang di literasi matematika di SMA-nya dulu ya Bu ya? Iya, baca. Mungkin itu Bapak Ibu Ya ada Bu. Baik Bu. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu izin bertanya. Ini RPS-nya Mbak Leni bisa menyampaikan siapa yang Silakan. untuk update RPS terakhir Kemarin kan saya sudah saya share di grup kurikulum di Excel. Saya pakai handphone jadi nggak bisa share screen, nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak kedengeran suaranya. Apakah sekarang sudah terdengar Bu? Iya, sudah. Iya, kadang kan misalkan kayak dosen Sebelumnya kan Bu, saya tentang critical thinking, dimensinya itu ada application skill. Ternyata application skill sumbernya sedikit. Terus saya pindah ke dimensi lain gitu, tapi masih tetap critical thinking. Jadi bukan application skill lagi, jadi pindah ke analytical thinking. Nah, analytical thinking itu masih termasuk anak dari anaknya critical thinking gitu, Bu. Kira-kira kalau analytical thinking itu Halo? masih ini, Bu. Masih mencari-cari gitu, Bu. Kalau misalkan sama problem solving kan penelitian critical thinking sama problem solving kan udah banyak, Bu. Ya cari aja analytical thinking, kayaknya juga banyak. Ya, baca-baca lagi. Kalau kamu memang mau fokusnya di situ gitu. Ya. Tapi kalaupun fokus di critical thinking secara umum juga nggak apa-apa gitu. Kalau kamu terkendala mencari sumber di analytical thinking, ya fokus aja di critical thinking yang umumnya. Kemudian untuk dokumen kurikulumnya Itu kan juga apa namanya masih sangat menarik untuk dikaji. Gitu. Dulu saya kerjakan itu kan sampai Itu aja sih, Bu. Tabelnya nanti akan disiapkan oleh Pak Agus yang matrik keterkaitan JPL dengan bahan. Dan kajian udah yang disiapkan Pak Agus tuh yang banyak itu loh centang-centang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi kalian itu jangan jangan mandek ya, jangan ketemu buntu gitu terus nggak bergerak gitu. Kalau merasa buntu, oh ini cuma sedikit yang artikelnya, belok cari yang lain gitu loh ya. Jadi kamu nggak stuck gitu. Jadi tetap ada progres gitu ya. Kalau kamu banyak baca dan setiap kali baca itu selalu tanyakan. Jadi ketika baca, oh ada ini gitu, ini apa ya gitu. Tanyakan. Selalu ingin tahu lebih gitu. Pengen tahu lebih. Jadi begitu selesai baca satu, kamu merasa harus dalamin lagi, harus cari artikel lain di mana sih saya bisa mengerti ya tentang hal ini. Cari lagi kayak gitu. Dengan seperti itu nanti kamu pemahamannya lebih komprehensif, lebih dalam. Ya, kamu bisa melihat oh ternyata tuh kayak gini gitu. Kalau kamu cuma baca satu artikel, 2 artikel itu
belum membuka wawasan ya. Jadi memang harus banyak baca, itu mutlak, nggak bisa ditawar gitu. Nanti ketika udah kalau udah banyak baca, insya Allah wawasannya kebuka, topik-topik yang menjadi tren itu kamu udah tahu gitu. Bisa kamu bisa kamu identifikasi dengan mudah gitu loh ya. Sekarang gini, kalau besok belum mau presentasi, berarti kita presentasi minggu depan, tetapi kita berarti cuman punya 3 minggu. Berarti 1 minggunya 4 ya, 4 orang. 1 minggunya 4 orang, dan minggu terakhir 3 orang. Berarti kan 13, 14. 13 kan besok ya, kita masih diskusi. Berarti presentasi di minggu ke-14, 15, 16 ya. Berarti 4, 4, 3. 1 minggu 4 orang gitu ya. Dan itu udah nggak bisa ditawar lagi. Jadi kamu cuma punya waktu 1 minggu lagi nih. Minggu depan udah nggak ada tawar-menawar, udah harus presentasi gitu ya. Jadi waktu untuk diskusi tinggal tersisa besok. Jadi besok sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam benak kalian ke saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari diskusi hari ini kamu bisa lebih terbuka lagi, langsung kerja, langsung cari itu artikel-artikel yang kemarin katanya belum dapat, yang tadi katanya masih mentok gitu ya. Sekarang dicari, malam ini dicari, besok kamu udah bisa laporan lagi ke saya. Jadi besok sudah ada lagi tuh yang bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kalau malam ini kamu nggak kerja, nggak ada progres, besok nggak ada yang bisa didiskusikan berarti gitu kan ya, karena kita waktunya cuman sehari, hari ini dan besok. Jadi waktu kalian untuk progres sangat sempit gitu. Saya sih berharap besok tetap ada yang melaporkan progresnya, menceritakan udah sejauh mana, apa saja kendalanya, dan kebingungan yang masih kamu rasakan tuh bisa kita bahas sama-sama besok gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Ya, jadi yang tadi bertanya, mudah-mudahan jawaban saya bisa ngebantu ya. Kira-kira bisa dilanjutkan, bisa lebih terarah, bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, bagus kalau gitu. Dan besok tolong walaupun di tugas saya itu saya tulisnya deadline-nya bukan besok, tapi tolong di-upload aja ya anotasi dan draft paper yang sudah ada, tolong di-upload. Lili tolong sampaikan ke semua ya. Di-upload aja dulu apa adanya, nggak apa-apa, jadi besok kita bisa diskusi. Oke? Oke Bu, siap. Oke, tolong sampaikan ke semua yang lain yang hari ini nggak hadir, kasih tahu juga gitu ya. Jadi besok kita diskusikan dari situ gitu. Bu Flavia ada tambahan? Cukup Bu. Cukup. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf mau tanya Bu. Ya saya kan topik satunya kan self-regulated learning Bu. Nah terus saya kan udah lihat beberapa model yang untuk meningkatkan self-regulated learning itu. Terus ceritanya saya tertarik sama ada model POGIL Bu. Jadi itu kayak guided inquiry gitu kan Bu. Nah terus memang ada sih Bu yang di internasional itu yang untuk matematikanya. Tapi saya lihat sepanjang penglihatan saya sih Bu, mungkin saya belum terlalu banyak baca juga. Banyak juga Bu yang di kimia Bu. Jadi lebih ke ilmu sainsnya gitu. Nah kalau itu yang ilmu lain itu bisa saya pakai buat sumber saya juga Kak Bu? Bisa saja ya, tapi jangan hanya itu gitu. Kamu tetap harus cari yang di matematik ya, tetap harus cari itu.
Kalau memang belum ada yang pakai itu di matematik, mungkin memang metode itu dikembangkan untuk IPA gitu, ya. Memang ada metode-metode yang dikembangkan untuk IPA atau untuk mata pelajaran tertentu, ya. Kayak RME kan untuk matematik gitu. Jadi mungkin orang sains ya ada apa kalau mau belajar sains dengan realistik ya bukan berarti nggak bisa, cuman mungkin teorinya agak berbeda gitu. Kalau mau mengakar ke situ ya nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan kamu mau mengakar ke tadi gitu ya, berarti nggak apa-apa gitu. Cuman sebisa mungkin cari yang di matematikanya. Kalau memang kurang ada, kamu coba bangun argumennya. Bahwa misalkan memang pendekatan itu dibuat untuk sains gitu ya. Coba cari karakter-karakter sains yang rada-rada mirip dengan matematika gitu. Jadi nanti kamu bisa berargumen nih, karena sains dan matematika itu dekat, ada kesamaan, maka bagian-bagian dari pendekatan itu bisa dipakai di matematika, misalkan gitu ya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian lanjutkan kerja mandiri ya. Dan tolong nanti di-upload ya, jangan lupa. Supaya besok kita bisa diskusi. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa progres ya dalam waktu yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan susulan, ditulis aja ya nanti gitu. Ya, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.